Jadikan ku host. Siap, Ustaz. Alan yang sudah bergabung, ada Bu Rianti juga, Ibu Sofia juga. Terus tadi ya. Monggo Ustaz. Mungkin bisa dimulai juga. Baik, Ya. kita sambil mulai ya. Al-Fatilah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin. Wa sahabil akramin al-muhdidin wa azwajihi wa ummahatil mu'minin. Tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa khususan ila ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nafa'na bihi wa bi ulumih. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk bersama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah terkait hukum dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih dalam pembahasan sholat sunnah, di mana Nabi kemarin kita membahas tentang sholat witir. Sholat witir dan sholat malam. Sekarang kita masuk ke masih pembahasan itu mungkin. Wa'an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu sudah ini. Wa'an Ali sudah. Wa'an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini juga sudah. Wa'an Talak bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan dari Talak bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berucap, la witrani fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wasalasah dan 3 imam lainnya, wasahahu dan dianggap hadis sahih oleh Ibnu Hibban. Maksud dari la witrani, tidak ada dua sholat witir dalam satu malam, adalah bahwa kalau sudah sholat witir sebelum tidur, maka setelah tidur nggak usah sholat witir lagi. Seperti itu yang dimaksud. Wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab ini termasuk salah seorang kutabul wahyi. Salah seorang penulis wahyu. Salah seorang penulis Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi Ubay bin Ka'ab ini seorang penulis Al-Quran. Jadi di kalangan sahabat itu tidak semuanya ahli tulis menulis. Tidak semuanya ahli tulis menulis. Jadi bangsa Arab di kala itu adalah bangsa yang tidak merata kemampuan tulis menulisnya. Sehingga ada di beberapa perang dan kemudian tawanan itu bisa ditebus dengan mengajarkan
tulis menulis seperti itu, dengan mengajari anak-anak remaja-remaja Madinah dengan tulis menulis seperti itu. Nah, Ubay bin Ka'ab ini termasuk salah seorang yang disebut sebagai kutabul wahyi, para penulis wahyu, para dokumenternya Al-Quran, dokumenternya Al-Quran seperti itu. Jadi Al-Quran itu sudah didokumentasikan di pelepah-pelepah kurma ataupun di tulang belulang atau di kain gitu ya, semenjak Nabi masih hidup seperti itu. Sehingga Al-Quran ini tidak memang dijaga dalam semua media gitu. Selain yang dari Allah gitu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa dia mendapat jaminan dari Allah akan dijaga dari distorsi, dari perubahan, tapi memang secara kenyataan, secara real di lapangan, secara real di lapangan itu Al-Quran juga ekstra, penjagaannya ekstra, gitu ya, ekstra penjagaan. Baik itu tulisan, baik itu verbal, dan sebagainya seperti itu. Nah, memang tulisan-tulisan itu tercecer di sahabat-sahabat gitu ya. Tapi hafalannya para sahabat itu ya sesuai dengan Al-Quran yang ada. Sehingga kemudian yang berinisiatif mengumpulkan Al-Quran pertama dalam satu tulisan utuh gitu ya. Dan sesuai dengan mandat dari Rasulullah bahwa di depan Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah Al-Imran, itu semua akan bersifat tauqifi, ketentuan dari Rasulullah berdasarkan wahyu. Nah, itu adalah Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali. Sebelum itu, artinya dari masa Rasulullah, penulisan Al-Quran itu bersifat tercecer di sahabat-sahabat. Belum rapi gitu ya. Tapi hafalan sudah rapi. Karena itu mandat langsung dari Rasulullah, ini taruh di sini, ini taruh di sini, sudah. Nah, ketika di salah satu perang gitu ya, banyak hufadzul Quran, para penghafal Quran ini wafat, maka kekhalifahan sudah pindah ke tangan Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Umar mendesak Abu Bakar agar Al-Quran ditadwin, didokumentasikan secara rapi. Itu Sayyidina Abu Bakar masih menolak dan mengatakan kaifah af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar mendesak satu kali, dua kali, tiga kali, sampai kemudian Abu Bakar ini syaraha sadru Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merasakan sejuk dadanya, merasakan damai dan mengatakan baik. Maka kemudian dikumpulkanlah beberapa penulis, beberapa hufadzul Quran, diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab ini. Seperti itu ya. Jadi dokumentasi Al-Quran secara formal oleh negara itu di masa Sayyidina Abu Bakar. Kalau per individu ya sudah berlangsung lama. Kayak kalau ada berapa orientalis, pengkaji-pengkaji yang kontra Islam mengatakan bahwa Al-Quran itu mengalami distorsi karena penulisannya sangat terlambat, gitu ya. Itu tidak benar. Memang penulisan secara formal kenegaraan
itu memang diinisiasi oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi bukan berarti di zaman sebelumnya, di zaman Rasulullah tidak punya. Kayak ada mushaf Hafsah gitu. Sayyidah Hafsah, Siti Hafsah itu punya mushaf, istrinya Nabi. Kemudian ada mushaf Ali, Sayyidina Ali juga punya kayak gitu. Artinya penulisan formalnya, kenegaraannya gitu ya, yang diinisiasi oleh negara, oleh khalifah memang di masa Sayyidina Bakar. Karena melihat banyak eh, penghafal Al-Quran itu mati syahid. Qalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yutiru salat witir bisabbihisma rabbikal a'la, dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Wazadah dan menambah Imam An-Nasa'i wala yusallim illa fi akhirihim. Nah, tidak salam kecuali di akhir. Nah, artinya Nabi sholat witir itu 3 langsung gabung gitu ya. 3 langsung gabung. Gambarannya seperti yang kemarin pernah saya kirim ke Bu Nida kalau nggak salah. Jadi ada kadang Nabi itu seperti sholat maghrib gitu ya. Jadi tahiyatnya 2 kali. Namun ada yang kadang Nabi itu misah. Sholat 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat salam. Dipisah seperti itu. Nah, di riwayat Ubay bin Ka'ab ini Nabi berarti sambung. Wali Abi Daudah dan menurut riwayat Abu Daud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi nahwuhu mirip dengan yang di atas an Aisyah dari Sayyidah Aisyah. Wafi dan di dalam riwayat hadis tersebut kullu suratin fi raq'ah. Setiap surat itu di dalam 1 rakaat. Dalam rakaat pertama. Wafil akhirah dan di rakaat terakhir kul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Jadi kalau yang tadi rakaat terakhirnya kan kul huwallahu ahad. Kalau yang riwayat Sayyidah Aisyah ini kul huwallahu ahad dan muawwidzatain, dan baca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi bacaan apa yang dibaca Nabi tatkala sholat witir, yaitu sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Dalam riwayat yang Sayyidah Aisyah yang barusan kita baca, qul huwallahu ahadnya itu ditambah dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, seperti itu. Ini menurut beberapa mazhab yang fanatik mengatakan bahwa itu harus gitu, bacaan barusan itu harus, bacaan surat itu harus. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qalah berkata, autiru qabla an tusbihu, witirlah kalian qabla an tusbihu, sebelum pagi, sebelum menjelang subuh maksudnya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal Ibnu Hayyan, dan menurut Ibnu Hibban, maaf. Wal Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Ibnu Hibban ada hadis man adraka subhah walam yutir fala witralahu. Barang siapa yang nututi salat duhur, salat subuh maaf,
walam yutir dan dia belum sholat witir, fala witrolahu, maka dia tidak mendapatkan witir itu. Maksudnya adalah bahwa orang yang tidur kemudian belum sholat subuh, orang yang tidur kemudian hanya nututi subuh, maka dia tidak mendapatkan witir tersebut. Seperti itu ya. Fala witrolahu kamilatan. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Hibban, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man nama, barang siapa yang tidur, anil witrih, dari sholat witir, au nasiyahu, atau lupa sholat witir, fal yusalli, maka sebaiknya sholat idza asbaha, tatkala sudah pagi, au dzakara, atau teringat. Rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam, ilan Nasai, kecuali Imam An-Nasai. Nah, ini hadis mengindikasikan bahwa salat sunnah yang sudah dirutinkan, yang sudah diistiqomahkan, itu boleh diqodho. Fal yusalli idza asbah, boleh diqodho ketika pagi atau ketika ingat. Berdasarkan hadis-hadis seperti ini pula, mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa witir itu wajib, tapi tidak farduh gitu. Hanya wajib. Witir itu wajib, tapi tidak farduh gitu. Jadi farduhnya tetap yang 5, sholat yang 5, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tetap itu. Sementara witir, kata dalam mazhab Abu Hanifah, itu wajib. Wajib itu derajatnya di bawah farduh. Dalam pengertian dalilnya itu tidak qat'i. Dalilnya itu masih dhanni. Levelnya level dhanni. Bukan level pasti. Bukan dalil pasti. Rawahul khamsatu ilan Nasai, kecuali Imam An-Nasai. Berdasarkan hadis ini pula, beberapa sholat sunnah yang memang dirutinkan oleh seorang muslim, seorang mukmin, kemudian dia mendapatkan uzur atau terlupa, ya boleh diqodho. Nabi juga melakukan itu. Wan Jabirin, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir, qala, Sayyidina Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man khafah, barang siapa yang khawatir, alla yakumah, khawatir tidak bangun, min akhiril lailih, dari akhir malam, fal yutir, maka sebaiknya sholat witir awalahu, di awal malam. Di awal malam. Wa man tami'ah, dan barang siapa yang yakin, ayyaku akan bangun, akhirahu, di akhir malam, fal yutir, maka sebaiknya sholat witir akhirul lailih, di akhir malam. Jadi kalau tidak yakin, ya sholatlah sebelum tidur. Kalau memang yakin akan bangun malam, maka sholat witirnya nanti setelah setelah ketika mau subuh gitu ya, ketika sudah selesai sholat tahajud misalkan, seperti itu. Fa inna sholat akhiril laili, karena sesungguhnya sholat akhir malam, masyhudatun, itu disaksikan. Wadzalika, dan sholat akhir malam, afdaluh, itu lebih afdal. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi masyhudatun maksudnya adalah disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah, itu disaksikan oleh malaikat. Jadi spesial. Sholat akhir malam itu spesial karena disaksikan oleh malaikat.
Ya pokoknya sholat tengah malam atau akhir malam waktu sahur itu adalah sholat-sholat yang istimewa. Sholat istimewa. Apalagi di sini katanya masyhudatun, disaksikan oleh malaikat. Disaksikan oleh malaikat. Wadzalika afdaluh. Dan itu adalah sholat yang paling afdal setelah sholat wajib. Jadi sholat tengah malam atau sepertiga malam akhir malam itu memang afdalus sholawat ba'dal faridah. Paling afdalnya sholat setelah yang fardu itu sholat jam-jam itu. Itu jam yang paling barat koneksi internet itu paling ngebut gitu ya. Kalau berdoa cepat atau menaikkan derajat seseorang ya di sholat-sholat seperti itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi dijanjikan kepada Rasulullah maqaman mahmuda. Jadi kalau bangun malam itu Rasulullah wajib. Bagi Rasul itu wajib. Bagi umatnya ya sunnah seperti itu. Wa an ibni Umar. Wa an ibni Umar dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, "Idza tala'al fajru" jika fajar sudah menyingsing, faqad dhahaba kullu salatil laili wal fitr. Maka sudah pergi, sudah hilang kesunahan setiap-tiap sholat malam dan sholat witir. Fa'autiru maka witirlah kalian qabla tulu'il fajrih sebelum fajar menyingsing. Sebelum adzan subuh itu sudah harus witir. Rawahu Tirmidzi. Kemarin witir disebutkan 11 rakaat gitu ya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, sebelum masuk ke tema selanjutnya yaitu tentang sholat duha, mungkin ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu dipersilahkan. Afwan, Ustadz izin bertanya. Iya, Kalau sholat witir 11 rakaat berarti 11-11-nya memakai surat kan ya? iya. Nah, lalu kalau misalnya kita memang punya katakanlah 11 menit saja sebelum azan subuh, mana yang lebih afdol? Hmm. 11-11-nya dipakai untuk sholat witir atau apa kita bagi-bagi gitu misalnya 4 rakaat tahajud, 2 rakaat ya sholat hajat atau lalu 3 rakaat sholat witir gitu dibagi-bagi atau 11-11-nya sholat witir aja. Iya, kalau sudah mepet ya tinggal sedikit, ya dibagi-bagi aja. Atau bisa juga dengan mengumpulkan semua niat. Jadi niat sholat rangkep gitu niat banyak gitu. Jadi usolli sunat usolli sunat al-witir, sunat tahajud, wa apa hajat misalnya, wa sunat al-wudu kayak gitu. Itu kalau mepet bisa seperti itu. Jadi satu sholat tapi pas takbiratul ihram itu dicampur gitu. Semua sunat yang mungkin dilakukan malam itu juga boleh seperti itu. Apa Ustadz? Tapi kan yang tahajud genap, yang witir ganjil Ustadz. Jadi yang Iya, disatukannya adalah maksudnya berarti yang disatukan itu 8 aja, terus 3 sisa gimana Ustadz? iya. Eh,
Yang disatukan itu yang belum ganjil. Yang belum ganjilnya. Umpamanya hanya dapat 3 rakaat ya. Yang 2 itu di apa? Dirakap tadi. Yang 2 rakaat dirakap, nanti yang satu ya sendirian khusus witir saja. Seperti itu. Berarti bisa nih misal 8 rakaat dirangkep tahajud dan witir Iya, dan bisa. hajat dan apa sholat apa Ustaz Iya, apa syukur wudhu 8 rakaat. Baru nanti iya, yang terakhir iya, single gitu ya niatnya. iya, iya. Umpamanya mepet hanya tinggal 3 rakaat, misalkan, ini tinggal 5 menit lagi azan ya. Ya sudah caranya seperti tadi. Ambil aja 3 rakaat. 2 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat. Itu kalau mepet seperti itu. Kalau tahiyatul masjid, itu ada yang bilang ibu-ibu masuk masjid, misalkan tanpa diniatkan tahiyatul masjid, ada pendapat yang mengatakan sudah dapat itu, sudah kena tahiyatul masjid itu. Jadi ibu-ibu umpamanya sholat apa gitu ya, masuk masjid sholat qobliyah misalkan. Terus lupa gak niatin sholat tahiyatul masjid, itu tahiyatul masjidnya sudah ikut. Karena Nabi bilangnya sangat umum di hadisnya. La yadkhulu ahadukumul masjid hatta apa? La yajlis ahadukum fil masjid hatta yusalli rakaatain kayak gitu. Jangan duduk atau jangan duduk seseorang di antara kalian sampai di dalam masjid sampai sholat 2 rakaat. Maka beberapa ulama mengatakan tahiyatul masjid itu include modelnya. Include gitu loh. Lupa niat pun ya sudah include asalkan ibu-ibu sudah sholat 2 rakaat. Entah sholat apa, sholat sunatul wudhu atau sholat qobliyah itu sudah include. Baik, ada yang lain mungkin sebelum kita lanjut ke sholat duha. Baik, kita lanjutkan ke salat selanjutnya. Wan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Siti Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha, salat duha arba'an, 4 rakaat. Wa yazidu, dan nambah Nabi masya Allah. Masya Allah. Sebanyak-banyaknya. Maksudnya begitu. Masya Allah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sekarang membahas sholat duha. Sholat duha itu sholat yang dilakukan tatkala matahari sudah naik sekitar 1 tombak. Gitu ya. Qadru mahid. Sekitar 1 tombak. Kalau di Jawa Timur itu hampir jam 6 kayaknya. Hampir jam 6 gitu ya. Itu sholat duha. Nah, Nabi termasuk yang melazimi atau istiqomah sholat duha. Jadi sholat duha ini posisinya sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Sama dengan sholat malam, sama dengan sholat witir kayak gitu, sama dengan rakaat al-fajr. Dia termasuk sunnah yang muakkadah, bukan sunnah yang biasa. Dan nanti disebutkan sholat duha itu sebagai sholatul awwabin. Dulu di hadis arba'in itu ada hadis berbunyi kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah.
setiap persendian yang ada di dalam tubuh atau fisik manusia itu harus disedekahi. Setiap persendian itu katanya jumlahnya 300 persendian. Nah, itu kata Nabi bisa disedekahi hanya dengan 2 rakaat sholat duha. Artinya sholat duha itu berarti mewakili syukur kita terhadap nikmat persendian. Karena satu saja persendian kita tidak berfungsi secara normal, maka kita akan merasakan betapa besarnya nikmat Allah hanya dalam bentuk persendian, tapi kita tidak menyadarinya. Nah, sholat duha dalam rangka mensyukuri itu. 2 rakaat sholat duha itu bisa mewakili mewakili syukur kita terhadap nikmat yang ada di persendian yang jumlahnya hampir 300-an itu. Nah, di sini Nabi dikatakan oleh Siti Aisyah sholatnya itu 4 rakaat. Jadi duha itu 4 rakaat. Paling sedikit ya 2. Paling sedikit 2. Tergantung kesibukan ya. Kalau sedang tidak sibuk ya silahkan 4 atau bahkan 8. Karena ada riwayat Nabi 8, ada riwayat Nabi sholat itu 6. Intinya sholat lah. Walaupun hanya 2 rakaat jika sedang tidak sibuk. Tapi kalau sibuk ya gak masalah. Ini kan sunnah gitu ya. Jangan sampai kemudian kita seperti yang saya sampaikan kemarin. Semua sholat ini adalah sholat sunnah. Dan harus kita tegaskan itu adalah sunnah. Seumpamanya sholat-sholat sunnah ini akan mengganggu kewajiban kita mencari nafkah yang wajib atau kewajiban kita melayani masyarakat, melayani pasien, melayani kolega, dan itu mengganggu hal-hal itu gitu ya, maka ya gak apa-apa kita tinggalkan seperti itu. Tapi yang jelas sholat-sholat ini memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang sangat besar. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu dan di dalam riwayat Muslim anha dari Siti Aisyah. Anha suilat bahwa Siti Aisyah pernah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah SAW yusalli duha, salat duha? Qalat. Nabi Siti Aisyah menjawab, la, tidak, illa ayyaji amin maghribihi, kecuali Nabi datang dari perjalanannya, pulang ke rumah, nyampe rumah baru salat duha, atau mungkin salat syukur, atau salat, maaf, bukan salat syukur, salat safar. Pulang dari perjalanan, mau perjalanan itu kan ada sunnahnya. Nah, di sini sepertinya kontradiksi gitu ya. Di atas riwayat Sayyidah Aisyah juga mengatakan Nabi sholat duha 4 rakaat. Yang di sini Nabi tidak sholat duha. Ini bagaimana? Nah, kata para pensyarah hadis ini mengatakan bahwa tidak di situ bukan berarti tidak sama sekali gitu ya. Artinya Nabi secara praktis ya melakukan sholat duha. Ada juga yang menafsirkan dari para pensyarah bahwa Nabi tidak sholat duha. Itu maksudnya tidak wajib. Lanya itu tidak wajib. Qolat celah, tidak, alias tidak wajib. Tidak wajib. Jadi ini tidak kontradiksi dua riwayat ini, riwayat Sayyidah Aisyah ini. Tapi ini
menegaskan bahwa sholat duha memang tidak wajib. Sehingga Nabi terkadang meninggalkan walaupun seringnya Nabi menjaga sholat duha itu. Gitu ya. Walahu dan masih dalam riwayat Muslim, anha dari Sayyidah Aisyah lagi, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatad duha. Salat subhatad duha. Tasbih duha qad sama sekali. Wa inni la usabbihuha. Sesungguhnya aku itu memuji atau salat duha seperti itu. Wan Zaid bin Arqam. Jadi riwayat-riwayat Sayyidah Aisyah yang mengindikasikan Nabi tidak sholat duha. Ini nanti kalah dengan riwayat yang menyebutkan Nabi sholat duha. Karena ketika ada hadis kontradiksi seperti ini, maka ada kaidah dari para ulama namanya al-muthbat muqaddam 'alan nafi. Al-muthbat muqaddam 'alan nafi. Yang ditetapkan itu didahulukan daripada yang menafikan. Ada satu hadis menetapkan Nabi sholat duha. Hadis yang lain menafikan atau mengingkari Nabi sholat duha. Maka yang menetapkan itu didahulukan daripada yang menafikan. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ada dua riwayat yang terlihat kontradiktif, satu menetapkan, satu menafikan, maka yang menetapkan itu diunggulkan dari yang menafikan. Wa Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, salatul awwabin. Salatul awwabin. Salat awwabin. Nah, ini penyebutan lain salat duha ya. Hina tarmadu. Tatkala al-fisal. Hina tarmadu. Tatkala matahari sudah mulai terik. Tarmadu itu terik. Ramadan dari ini. Ramadan. Dari tarmadu. Ramadan itu biasanya di musim teriknya matahari. Ramadan itu di musim terbakarnya matahari. Dan itu menjadi pembakar bagi dosa-dosa. Jadi sholatul awwabin, sholat duha, penyebutan lain dari awwabin, sholat duha, itu bisa dilaksanakan ketika matahari sudah mulai terik. Itu yang dimaksud. Nah, awwabin ini di atas tawwabin. Pernah saya bahas ini kalau tidak salah. Ada awwab, ada tawwab. Tawwab itu orang yang bertaubat. Kalau awwab itu di atasnya lagi. Orang yang tidak punya dosa, tidak punya salah, tapi tetap bertobat. Tetap mendekat kepada Allah. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, orang-orang yang sholat duha itu dianggap awwabin. Orang-orang yang spesial. Bukan hanya tawab dia. Bukan hanya ahli bertobat, tapi ahli mendekat. Dan para kekasih Allah. Kira-kira seperti itu ya. Ada juga tadi hadis saya baca di syarahnya bahwa sholat duha 2 rakaat itu orang yang sholat duha 2 rakaat kutiba minal abidin, dianggap ahli ibadah seperti itu. Sholat duha 4 rakaat itu ditulis sebagai awwabin. Oh, tidak salah begitu. Kemudian sholat 6 rakaat kufiya dzalikal yaum. Orang itu akan dicukupi hari itu, dicukupi
Maksud dicukupi di sini dicukupi itu ya dilindungi dari mara bahaya, dicukupi hajatnya, keinginannya seperti itu. Nah, kalau sholat sampai 8 rakaat itu hadisnya apa namanya? Apa ya? Aku lupa saya. Kalau sampai 8 rakaat, maaf itu saya lupa hadisnya. Jadi ada fadilah-fadilahnya gitu. Meskipun ini hadisnya hadis dhaif, tapi dalam fadailul amal, fadilah-fadilah itu boleh kita sebutkan sebagai bentuk motivasi bagi para pendengar. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari sahabat Anas. Qala, Anas berkata, Anas bin Malik ini adalah khadim Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Man sholat duha, barang siapa yang sholat duha, thintai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Wow, 12 ya. Banallah, maka Allah akan membangun lahu bagi orang tersebut kosron, satu satu istana fil jannati, di sorga. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wastaghrabahu, dan dianggap hadis gharib, hadis asing oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, orang yang sholat 12 rakaat dari sholat duha, maka dia akan memiliki istana di sorga. Istana di sorga. Seperti kemarin yang kita diskusikan ini. Jadi kalau banyak-banyak apa istananya di sorga buat apa itu. Nah, ini memang apa namanya? Sorga itu kan sesuatu yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Suatu yang apa? Yang tidak bisa digambarkan oleh mata, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terlihat oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Hakikat surga itu seperti itu. Dan semua kesibukan di dunia atau perasaan-perasaan dunia, jadi mindset duniawi itu sudah tergantikan ketika di surga sana. Jadi mindset yang masuk surga itu sudah berbeda. Gitu ya. Di surga itu gak ada capek, gak ada bosan, gak ada ya semua perasaan kita di dunia ini, beban, stres itu gak ada di dunia. Berdasarkan ayat yang kemarin kita baca itu apa? Fiha qaulun wala, itu seperti itu. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk baiti, ke rumahku. Fasallat duha, kemudian salat duha 8 rakaatin, 8 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi, diriwayatkan dari dari Imam Ibnu Hibban fi sahih, dalam sahih Ibnu Hibban. Nah, di riwayat ini Nabi sholat duha 8 rakaat. Jadi ada 4, ada 8, dan ada 12. Tapi kata ulama paling sering Nabi sholat duha itu adalah 8, seperti itu. 8. Jadi di riwayat terakhir inilah yang paling kuat periwayatannya, seperti itu. Kalau sedang keburu 2 rakaat aja gak masalah. Nah, kembali lagi trik-trik sholat sunnah supaya tidak menjadi beban dan menjadi hobi serta habit gitu ya. Itu adalah membaca surat-surat pendek aja, dan jadikan sholat-sholat sunnah itu
sebagai apa ya, hiburan ya gitu. Jadi dipercepat aja, nggak harus sempurna seperti sholat fardu gitu. Memang sholat sunnah ya seperti itu, nggak harus seperti sholat fardu. Puasa sunnah juga seperti itu. Makanya ada riwayat itu Sayyidina Abu Bakar nggak mau ketika sholat apa puasa sunnah beliau diperlakukan seperti puasa fardu. Artinya di rumah itu masak masakan yang lezat, kemudian untuk menyambut puasa fardu, puasa sunnahnya. Itu tidak mau, supaya ada beda memang antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Kecuali bagi hufadul Quran yang memang menghafal Quran, kemudian dia ingin sambil murajaah, sambil takrir, sambil tikrar hafalannya, maka dipersilahkan di sholat-sholat sunnah itu lama gitu ya. Mungkin ini yang bisa kita baca, karena setelah ini akan masuk ke bab sholatul jamaah wal imamah. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau didiskusikan dan dipertanyakan, dipersilahkan. Afwan, Ustadz, kalau teknis sholat duha 8 rakaat berarti tetap antara pilihan 2-2-2-2 atau 4-4 dengan tasyahud awal gitu ya. Iya, seperti itu. 2 tasyahud awal, lalu ketiga keempatnya surat-surat, ada surat-surat langsung tasyahud Iya, akhir. betul. Lalu yang keempat, yang empatnya lagi Seperti, berarti tasyahud awal iya. lagi, terus surat-surat, terus tasyahud akhir gitu ya Ustaz. Betul. Seperti sholat yang 4 rakaat itu. Cuma memang yang yang dianjurkan seperti hadis yang kita baca di pertemuan sebelumnya, masna masna gitu ya. Sebaiknya dua-dua. Baik, ada yang lain? Jika tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan beberapa sholat sunnah, terutama yang muakkadah, yang memang dicintai oleh Rasulullah, meskipun hanya sekali. Jadi sesekali kita harus mencoba ya. Kata ulama, amal walau marrah tuktab min ahlih. Kerjakan meskipun sekali. Sampai ibu-ibu pernah dengar sholat apa, kerjakan walaupun sekali, maka akan setidaknya akan tertulis sebagai ahli, sebagai ahlinya, sebagai orang yang pernah mengamalkan itu atau mempraktekkan itu. Itu karena beberapa sholat yang sudah kita bahas, ini ada yang memang sangat dicintai oleh Rasulullah, seperti sholat malam, sholat witir, sholat sholat fajar sebelum subuh itu, dan yang barusan kita bahas yaitu sholat duha, sholat duha. Dan terutama rawatib juga. Jadi sholat-sholat sunnah ini sholat-sholat yang dicintai oleh Rasulullah. Yang dicintai oleh Rasulullah. Waju'ilat qurratu aini fis sholah. Berarti kalau kita mau menggapai cinta Rasulullah, mau menggapai cintanya Allah, kita harus mendekat dengan sholat-sholat sunnah ini. Sehingga di pembukaan bab ini kan kemarin itu ada sahabat yang minta ingin menemani Rasulullah di surga. Kan Nabi, boleh kata Nabi, asalkan kamu bantu aku. Fa'inni ala dzalik bikafratis sujud kata Nabi. Bantu aku
untuk mewujudkan cita-citamu itu dengan kasratus sujud, dengan banyak sujud gitu ya. Dan juga di hadis yang sangat masyhur di Arba'in yang dulu kita baca, bahwa memang sholat sunnah ini efektif untuk menggapai cinta Allah, cinta Rasulullah, seperti itu. Betul, kalau sekedar masuk surga itu sebenarnya murah meriah ya. Cukup 5 waktunya kita jaga. Karena itu kunci gitu ya. Cukup 5 waktu, gak usah nambah. Itu pasti masuk surga. Tapi kalau mau surga kita itu VIP atau VVIP atau lebih lebih eksklusif lagi, maka kita harus menambah dengan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau ikut kalau apa ya, ikut mobil orang itu mungkin gitu, apa ya, bisa saja secara berjamaah. Tapi untuk mendapatkan posisi spesial di dalam mobil tersebut, ya itu tidak sembarang orang. Nah, ini mungkin beberapa motivasi dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa mengaplikasikan satu dua dari hadis-hadis Nabi ini sehingga kita tertulis sebagai para pecinta hadis-hadis Rasul, para pecinta Rasulullah dan para pecinta janji-janji Rasulullah dan janji-janji Allah. على هذه النية بكم صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما نحصيك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخاتم لما سبقنا في الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين ورحم الملائكة اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجميع ربنا يسر لنا امورنا مع راحة قلوبنا وعافنا والسلام والعافية في ديننا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في اهلنا واتمسنا وجوع اعدائنا وامسحوا من مكانتهم فلا يستطيع المضي والمجيء الينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Kiranya cukup, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.